Izin majelis, kami sudah melihat pemanggilan resmi. Izin untuk dilakukan pemanggilan yang kedua. Tidak hadir kolom 9 bulan, menghina pengadilan. Catat PP masukkan dalam putusan. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Jadi perlu kita ketahui dalam perkara ini, jadi mengingat batas waktu tersebut, ya, kami majelis akan melanjutkan proses persidangan ini. Izin tetap keberatan. Kebenaran material ada di 6 saksi ini majelis. Kalau tidak hadir, bagaimana mencapai kebenaran material? Catat, masukkan dalam putusan. Lanjut. Jokowi nggak berani. Jadi jangan bilang kami takut. Yang takut itu Jokowi. Kita akan buktikan. Saya yakin Jokowi takut. Akan ditanyakan kacamatanya, bibirnya, telinganya, rambutnya. Pasti tidak bisa menjawab. Dan lawan Jokowi. Lawan. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Hari ini saya di sini ingin mendapatkan dukungan dari para pejuang-pejuang yang lain untuk melawan Jokowi di pengadilan. Hari ini saya di sini untuk menyatakan kalau saya tidak takut dengan ancaman Jokowi di pengadilan dan ditersangkakan. Hari ini saya di sini menyatakan saya berterima kasih dengan Jokowi dengan mentersangkakan saya. Artinya Jokowi harus hadir di pengadilan. Ijazah Jokowi harus ditunjukkan. Tapi saya yakin bukan hanya 11.000 triliun, 500.000 triliun ijazah Jokowi tidak ada dan palsu. Karena apa? Di samping kanan kiri saya banyak kawan-kawan aktivis yang mendukung saya untuk menyatakan dan memastikan ijazah Jokowi itu palsu. Di sini ada senior saya, aktivis 77, Mas Indro Cahyono. Insya Allah akan membongkar ini bersama Bang Yulianto, bersama Bang Eki, bersama Bang Kimung, yang secara tidak langsung mereka tahu peristiwa terjadinya pembuatan ijazah. Saya bercerita sedikit. Saya ingin bercerita sedikit mengapa saya yakin begitu ijazahnya Jokowi palsu. Karena dari kawan saya sendiri menyatakan inisialnya ES, CS, bukan ES, CS. Nah, dia bercerita sama saya bahwasanya yang membuat ijazah Jokowi itu diduga bernama Eko Sulistyo, yang hari ini kita tidak tahu keberadaannya. Saya dapat informasi rumahnya di Cenere pun sudah tidak ada. CS ini bercerita dia ikut membuat ijazah itu warawiri bersama Eko Sulistyo. Saya tanyakan di mana membuatnya. Ya jangan pakai dikatakan Bang Bitor Suryadi di Pasar Pramuka. Dengan siapa? Tidak lepas lagi dengan pernyataan Bang Bitor Suryadi. Artinya ketika polisi menyatakan kami tersangka dengan menyatakan ijazah Jokowi itu asli, polisi harus periksa Eko Sulistyo. Polisi harus periksa orang-orang yang saya sebutkan. Sekarang kita bayangkan, polisi tidak perlu periksa secara lab, membuang-buang biaya. Kita lihat aja foto ijazah Jokowi itu. Apakah itu foto Jokowi? Kalau memang itu bukan, artinya kita lihat bibirnya, matanya, rambutnya, telinganya, giginya. Apa mungkin Jokowi mau mempercantik dirinya dengan merubah giginya yang bagus jadi ginsul? Kan tidak mungkin.
Kalau bibirnya yang agak tebal, ketipis mungkin. Jadi polisi sebelum memanggil Pak Rosuryo besok, saya harap supaya tidak blunder, supaya polisi tidak menjadi ketahuan masyarakat. Tolong apa yang saya ucapkan ini menjadi bahan pertimbangan untuk mentersangkakan saya dan kawan-kawan yang lain. Jangan sampai nanti ini berbalik kepada polisi, yang dapat dipastikan investigasi kawan-kawan saya yang dulu mungkin bersama Jokowi dapat memastikan ijazah itu palsu. Orang-orang yang disebutkan Bang Biton itu harus dipanggil. Salah satunya Eko Sulistyo, Widodo, Anggit, David, dan yang terakhir saya dapat informasi Devan. Devan itu keponakan Jokowi yang ikut dari Solo sampai Jokowi jadi presiden. Nah, oleh karena itu saya juga meminta kepada Pak Prabowo menjadi perhatian bersama saya di channel ini. Jadi mari kita lihat terus bagaimana perkembangan tentang kasus ijazah palsu Joko Widodo. Mari kita lihat bagaimana dan apa saja tanggapan-tanggapan para netizen. Tentu apa saja yang menjadi tanggapan para netizen, tentu saja itulah yang akan menjadi harapan kita. Netizen menyatakan bahwa bongkar tuntas ijazah bodoh Jokowi, jangan biarkan bodohin rakyat cerdas Indonesia. Satu negara dibuat tolol, dibohongi, satu orang pada nurut mungkin karena untalan yang dikatakan Joko Widodo. Diduga Jokowi takut semua akan terbongkar. Aku yakin ijazah Jokowi palsu. Jokowi pemimpin munafik, tunggu pasti azab akan datang. Benar sekali kata kuncinya jujur, berintegritas. Masa mantan pemimpin di negeri ini sampai rektor UGM disuruh berbohong, adu keterampilan berbohong. Wahai para penegak hukum, marilah kita berbuat jujur, jujur dan jujur. Jangan hukum orang yang tidak bersalah. Mungkin benar gak punya ijazah asli, makanya gak berani mengeluarkan ijazahnya itu. Penegak hukum jangan ngawur, jujurlah kalau jabatanmu niar amanah. Si Jokowi dari awal juga pembohong. Apakah kan dari muka juga? Kupas habis mbak, suarakan keadilan. Ingat siaganya Jokowi dengan revolusi mental. Ternyata perusak mental para pejabat, aparat dari wakil rakyat. Karena Roy Chess tidak bisa memaksa Jokowi menunjukkan ijazahnya, maka baiknya 100 Kopassus yang mengundung ke rumah Jokowi memaksa menunjukkan ijazahnya itu. Betul yang disampaikan mbaknya itu. Pengadilan seharusnya putusan ijazah Jokowi palsu karena dia berkelit terus, jangan rakyat sampai tertipu. Mantap ibu, yang julur ini bongkar tuntas kebohongan ijazah palsu Jokowi. Apanya yang ditunjukkan gak punya ijazah? Jangan maksa untuk menunjukkan karena gak ada ijazahnya. Wong gak punya ijazah, gimana mau nunjukin? Yang mau ditunjukin ijazahnya palsu, ya tentu saja dia malulah. Yang benar itu tunjukkan dulu ijazahnya, setelah itu adu skill persyaratan bekerja begitu. Gelar perkara pengguna uang palsu, penggunanya ditangkap dan dihadirkan dalam sidang pengadilan dan barang buktinya ditunjukkan. Pengguna ijazah palsu tidak ditangkap dan barang buktinya tidak pernah ditunjukkan. Kuasa hukum Jokowi gonta-ganti karena mereka pikir lebih baik mundur daripada memang bohong liku-liku. Itu dia, gak ngerti kalau istilah kontrak sosial karena bukan lulusan S1. Gak perlu ijazah, yang penting skill. Wah, kalau gitu pengendara gak perlu SIM, yang penting skill juga ya. Ijazahnya gak jelas. Kok bisa jadi presiden berbohong nanti karena karma itu? Untungnya tidak periode, untungnya tidak 3 periode. Bakalan remuk, jujuk ngeri kondah ini.
orang yang merasa punya salah besar pasti cari cara untuk menutupi kebohongan-kebohongannya itu dengan dalil, bukan dengan ijazah, tapi sekali skill dan kemampuan gitu, kata si pemohon. Tukang bohong itu atau tipu selamanya pasti akan berbohong terus. Jika Joko merasa ngerawan, taat hukum, atau jantan juga malu diolok-olok raganya, pasti dia nunjukkan ya, karena udah putus urat malunya ya seperti itu. Sudahlah, soalnya ijazah Jokowi tidak usah dibahas-bahas lagi dan tidak usah dipaksakan Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya itu. Biar Jokowi ditekek, bahkan digantung sampai lidahnya motor sampai 10 meter, tidak akan pernah mau berbohong lagi. Ijazah Jokowi kalau tidak palsu yang memang gak ada makanya jadi ribet. Yang salah ya presiden kan, dia bilang panggil Kapolri, perintahkan perintah usut dengan jujur terbuka. Polisi punya hak paksa jadi dengan kemana-mana. Jokowi benar-benar tidak punya ijazah. Jika punya, kenapa tidak pernah diperlihatkan, malahan janji mau perlihatkan di pengadilan nyata gak pernah dibawa, berarti ijazah Jokowi itu dinyatakan bodong. Mantap bang, biar rakyat tercerahkan, salam akal waras. Saya kira masalah ijazah Mulyono itu gampang. Kok KL Mulyono punya ijazah asli, tinggal tunjukkan beres, gak usah berbelit-belit. Justru rakyat percaya kalau ijazahnya itu palsu. Masalahnya dia memang gak punya ijazah asli UGM, jadi malu mau menunjukkan ijazahnya. UGM, Kejaksaan, Kepolisian, DPR, KPK di kayaknya sudah ditutup oleh Jokowi. Kami rakyat Indonesia tidak butuh pemimpin pintar, buat apalah, tidak benar seperti sekarang ini. Hukum jangan tumpul ke bawah, malu dong negara kita ini. Pihak kepolisian harusnya memanggil dan memeriksa Jokowi untuk menyerahkan ijazah aslinya sebagai barang bukti. Adu bohong pasti berhasil kalau di NKRI ini rakyat harus cerdas. Drama Indosiar benar keekstremen Anda gamesnya. Maju terus pantang mundur membasmi kebohongan. Ini ibu jujur benar terus bu bongkar. Setuju.